Dan ternyata yang saya bingungin gini, eee, ada sosok, saya bilang arwah atau jin atau apapun ya, karena kalau arwah ya masih bentuk manusia ya. Tapi yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Eee, ya cerita mistis memang gak ada habisnya. Eee, emang cerita saya bagikan secara singkat berdasarkan apa yang saya alami dan saya rasakan. Bagi yang belum subscribe video saya, tolong di-subscribe, jangan lupa, dan diberi like. Dan kalau cerita ini bagus, dibantu di-share ya. Jadi kisah ini perjalanan saya ke daerah kota hujan ya, Bogor. Seingat saya di daerahnya itu dekat-dekat Taman Topi. Untuk detailnya saya agak lupa karena kisah ini terjadi kurang lebih sekitar 8 tahun lalu. Saya itu waktu itu diajak teman saya namanya Rafli ya. Rafli untuk main ke tempat teman saya di Bogor. Jadi tujuan saya main ke sana itu waktu itu saya mendapat undangan. Ada tetangganya itu seperti orang gila, dibilang orang gila ya, tapi kadang menjerit-jerit, mengaung-ngaung. Yang menjadi timbul pertanyaan, sudah beberapa orang mencoba mengobati, meruqyah, tapi tidak ada hasilnya. Jadi kisah ini ya saya bingungkan, misteri masalah percintaan. Jadi saya itu berangkat itu kurang lebih itu sore jam 4 sama Rafli menuju Bogor. Jalan jam 4 sampai kurang lebih saya malam banget ya, jam 11 malam. Sesampainya saya di sana, saya sama teman saya langsung disuguhkan minum teh ya. Karena kebetulan di sana emang lagi ya, habis hujan juga. Jadi ketika ngobrol-ngobrol, istirahat sejenak, dan saya langsung diajak ke rumah tetangganya teman saya itu. Sesampainya di sana saya bertemu dengan wanita muda namanya Ayu. Orangnya kurus, kecil. Yang saya lihat itu rambut acak-acakan, tatapan kosong, lagi dipaksa buat makan sama orang tuanya. Tapi kedatangan saya dan teman saya itu mendapat sambutan yang kurang enak. Karena ketika saya baru masuk pintu rumah, tatapan matanya tuh yang tadinya lagi begini, tiba-tiba begitu. Waduh, apa itu? Saya bilang. Ngeliatin, tidak ngedip sedikit pun. Ngeliatin ya. Saya diem di depan pintu. Saya ucap salam, yang lain ngucap salam juga, tapi dia tidak. Dia hanya melototi saya aja. Nah, saya masuk mendekat. 3 langkah saya mendekat, tiba-tiba langsung, siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Kamu jago, kamu hebat, ngomong selengkap-lengkapnya. Jadi ketika itu ya cewek itu berdiri mau nyerang saya, dia dipegangin banyak orang. Saya langsung ya baca doa, ya seperti biasalah menetralisir dengan bacaan doa. Nah, akhirnya cewek itu lemesnya karena dari beberapa titik yang makhluk itu nempel, sudah saya lepaskan. Udah selesai lepas, cewek itu tidur, terus digotong ya, dipindah ke kasur, ngobrol, dan ternyata yang saya bingungin gini, ada sosok, saya bilang arwah atau jin atau apapun ya, karena kalau arwah ya masih bentuk manusia ya. Tapi yang saya bingungin ini, manusia itu ada tanduknya. Tanduknya lumayan agak panjang,
eh, mata merah dan bercaling ya seperti biasa. Dan ada sedikit kayak aura-aura merah api gitu. Ketika itu dia berhadapan dengan saya ngobrol. Kenapa saya bilang kamu ganggu wanita ini? Dia main-main sama saya sudah cinta mati, tapi dia selingkuh di belakang saya. Tunggu, kamu ini kan bangsa jin, saya bilang. Wujudmu itu bukan bangsa arwah. Tidak, saya yang cinta. Jadi gini, si jin ini pernah hidup di badan si cowok. Nah, si cowok ini karena pernah berguru atau pernah punya amalan keilmuan gitu, jadi menyatu sama si cowok ini. Jadi sebenarnya cowok ini kan nggak suka yang mengendalikan makhluk ini. Makhluk ini marah karena ngerasa gimana ya, cintanya itu disakitin lah hatinya. Akhirnya yang saya terima itu ternyata pacarnya si Ayu ini, si cewek ini meninggal gara-gara kecelakaan motor. Karena katanya galau, udah sayang banget sama si cewek ini, tiba-tiba ketahuan selingkuh, akhirnya kecelakaan. Nah, yang saya bingungin, kok bisa gitu loh, satu raga ada dua makhluk ya. Jadi yang suka makhluk merah ini, dia bilang selingkuh. Terus saya bilang gini, si cowok itu kan udah meninggal, otomatis kamu pun gak bisa berinteraksi dengan si cewek ini. Saya bilang, udahlah maafin kalau dia salah. Tetap makhluk itu tuh ngeyelnya minta ampun. Dia tetap kekeh akan buat sama dengan si cowok itu, berkata ingin mati sama-sama lah karena sakit hatinya. Dan saya bilang, akhirnya saya coba sadarkan si cewek dan saya ajak ngobrol, sempet sadar ngobrol, dan saya bilang, kamu pernah selingkuh dari cowok yang sebelum yang kamu pacarin? Iya, dia bilang iya, karena aku melihat dia ini lebih keren, lebih baik sama aku, lebih royal, jadinya aku lebih pengennya sama dia, katanya gitu. Oh pantes kamu begini hampir gila itu ya karena mantanmu dulu yang punya makhluk itu merasa sakit hati. Kamu diteror abis-abisan, badanmu ini udah habis kurus kering gitu loh, udah kayak tengkorak karena udah hampir berapa hari tuh nggak makan. Ada kali hampir seminggu, ada jarang makan. Kamu ya, saya bilang kamu ini ada salah. Jadi kejadiannya si cowok ini kecelakaannya pun karena ngerasa sakit hati, kebawa pikiran, kesel, akhirnya ngelampiasin emosinya itu ya dengan ya kecelakaan itu. Saya bilang, sekarang gini, kamu coba minta maaf dalam hati, ngobrol ke arah situ pintu. Saya bilang, karena kan mungkin dia nggak bisa lihat ya. Coba kamu minta maaf atas kejadian ini. Diomongin, tetap makhluk itu tuh nggak mau menerima permintaan maafnya ya. Ya ibarat kata benar-benar kecewa banget gitu loh. Akhirnya gini, saya bingung. Si cewek bilang, udah, gimana? Aku ya udah sebentar ya, saya coba ngobrol. Saya ngajak ngobrol tuh makhluk itu. Tetap nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya apa yang saya rasakan dia harus rasakan juga. Akhirnya gini, saya minta tolong, kita sama baiknya si cewek ini udah mengakui kesalahannya dan saya memberikan arahan juga agar tidak menyakiti orang lain di kehidupan selanjutnya. Sekarang gini, kalau memang kesalahan dia itu besar, kamu tidak tetap memaafkan, tetaplah kalian ini beda ke dunia gitu. Kamu dunia gaib, dia dunia nyata. Saya minta sekali lagi, ini permintaan baik buruknya. Kalau emang tidak juga kamu memaafkan, saya minta maaf. Coba kita sama, nggak ada jalan keluar dari solusi ini.
Siapa yang kalah harus menerima hukuman, saya bilang gitu. Dia bilang oke, saya pengen tahu kalau emang kamu hebat gitu. Dan saya nggak akan pernah mundur dari apa yang saya ingin, tekad saya bilang. Oke, ketika itu ya saya berdoa ya, berbicara dan yang nggak aneh-aneh begitu, nggak. Saya berdoa pelan-pelan, saya baca ya beberapa surat penting gitu. Ya udah, akhirnya tanpa berkutik dia itu ngerasa kayak dikurung tembok gitu. Karena ada di surat Al-Quran, mata, telinga, kuping akan tertutup seperti kamu berada di ruangan tembok. Surat apa? Mungkin saya belum bisa bahas, tapi saya baca itu. Jadi ketika dikurung dia minta ampun. Akhirnya karena saya ngerti gitu sifat bangsa iblis atau bangsa jin yang udah jahat itu, ketika dia lepas akan sulit memegang omongannya. Akhirnya saya kecilin, saya baca doa gitu, saya pindahkan ke dalam sebuah botol gitu, botol tua. Saya masukin ke sana, saya kurung. Akhirnya saya ngomong sama si cewek ini, yuk ke depan kalau bisa kamu jangan seperti ini, memainkan perasaan orang yang berujung nanti kamu seperti ini lagi. Pokoknya rajin ibadah, sholat, ngaji, banyak-banyak istighfar, saya bilang. Dan janji sama saya banyak berubah untuk lebih baik lagi ke depan. Dan si cewek itu bilang iya. Jadi permasalahan cinta itu yang saya hadapi, mau yang dalam versi gaib, santet, atau apapun, banyak banget saya alamin. Dan kebetulan ini kisah yang saya ceritakan itu kisah sakit hati, versi sakit hati bangsa gaib. Jadi mungkin cerita dari saya, perjalanan saya di daerah Bogor, sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.